Ini kisahnya unik. Sekarang saya ceritakan insya Allah. Nahar bin Unfuwa ini, teman-teman sekalian, dia masuk Islam lalu dia menghafal Al-Quran. Dari tangan langsung sahabat Nabi ahli Quran Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ajma'in. Dan ia sibuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Banyak hadis yang dihafal sama dia. Hafal 30 juz Al-Quran, kemudian banyak hafal hadis Nabi SAW. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, suatu hari aku sedang duduk bersama seorang dari Ansar dan Nahar ini, bin Unfuwa ini, bertiga. Lalu Nabi SAW melewati kami seraya bersabda kepada kami, ya, yang membuat aku, kata Abu Hurairah, ketakutan. Sabda itu membuat aku takut. Karena Nabi SAW bilang apa? Sungguh salah seorang dari kalian bertiga ini nanti akan masuk neraka sampai salah satu tulang rusuknya sebesar gunung Uhud. Abu Hurairah berkata, aku sangat ketakutan semenjak dengan hadis itu. Dan Nabi sampaikan lalu Nabi pergi. Nabi gak tunjuk siapa di antara tiga orang ini. Berjalan beberapa waktu, kata Abu Hurairah, si Ansar ini wafat dalam keadaan Islam. Kami kan bertiga nih. Sekarang tinggal si Anhar ini sama Abu Hurairah nih. Ya, tinggal mereka berdua. Si Nahar ya. Maka Abu Hurairah berkata, aku bertambah takut karena yang tersisa aku sama Nahar saja. Sementara Nahar ini terus belajar Al-Quran, terus hafal hadis-hadis Nabi, dan terkenal ahli ibadah. Di saat pertama sholat, selalu ibadah, luar biasa gitu ibadahnya. Maka Nahar setelah memiliki ilmu yang cukup, diutus oleh Nabi SAW untuk mendakwai suku Hanifah. Dia jadi da'inya Nabi nih, Nahar ini. Pergilah ke sana. Saat tiba di suku Hanifah, sebelum ia berdakwah, Musailamah Al-Kadzab ini memanggil dia. Belum dia berdakwah dipanggil. Di hari pertama, begitu tiba disambut langsung, dibawa ke rumahnya. Lalu berkata, wahai Nahar, bila engkau mengiklankan kepada manusia bahwa aku juga Nabi, seperti Muhammad Nabi, aku akan jadikan kau sebagai wakilku. Jadi pasti, aku Nabi berarti kau wakil Nabi. Dan ini istilah baru ini. Nahar yang dalam keadaan miskin, tanpa berpikir panjang lagi, langsung berkata, diterima. Padahal Nahar ini hafal 30 juz Al-Quran, hafal banyak hadis, gitu kan. Dan ini hidup bersama Nabi SAW, dan ini da'inya Nabi. Itu luar biasa. Ya. Lalu dia mengatakan baiklah. Karena waktu itu dijanjikan dikasih kekayaan, dikasih harta, dinikahkan sama wanita, segala macam. Sementara dia orang miskin. Dan Musailamah Al-Kadzab memang ini adalah orang kaya, pimpinan suku Hanifah pada saat itu. Maka dia pun setuju, baiklah kalau begitu. Lalu dia bilang sama anggota suku Hanifah saat mereka berkumpul, dan mereka bertanya tujuannya, mereka mau dengar nih. Karena mereka kan semua masuk Islam. Tadinya mereka muslim semua satu suku ini. Yang belum masuk Islam Musailamah saja. Karena yang lainnya kan tadi masuk Islam, pimpinan-pimpinannya. Lalu pulang mengajak sukunya masuk Islam. Lalu mereka bertanya, karena tahu ini utusan Nabi, da'i Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kamu, untuk kami? Ada pesan apa? Maka ia berkata, Nahar berkata nih, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad memerintahkanku menyampaikan kepada kalian bahwa Musailamah juga Nabi seperti dia. Dengan pernyataan ini, seluruh suku Hanifah murtad dan akhirnya mengakui Musailamah sebagai Nabi. Bayangkan, bagaimana dia nggak masuk neraka orang ini? Ya, Subhanallah, benar-benar kita tidak bisa menilai orang hanya spontan dari penampilannya, karena bertahannya iman dalam hati yang menjadi tolok ukur.